sesuai daftar, tapi sebelumnya review lagi buat alat-alatnya terlebih dahulu. Jadi nanti biar kalian nggak bingung alat-alatnya apa aja, gitu ya. Terus sebelumnya semester lalu udah pernah praktek videoin sama akademi nggak? Belum. Jadi mencoba kelas aja ya yang nggak sengaja tiba-tiba praktek. Ya saya Kenapa ya begitu ya selalu terjadi. terus emang kalian tau yang melebarkan topik ya. Gue udah serius, tetap aja ada iklan. Padahal kelas B orangnya nurut-nurut. Di sebelah mana? Lanjut ya. Kalau di INC kalian akan ada bukan tiga troli sih, ada 3 staff ini ya, 3 staff trolinya. Ya harusnya bagian terakhir tuh ada juga. Nah biasanya di bagian atas itu isinya partu set, korentang, terusnya linek, TTV set, sama obat-obatan, sama alat untuk food hygiene. Itu di atas. Troli kedua itu biasanya perlengkapan ibu dan bayi. Terusnya ada infuset, ada boket infuset. Terus ada juga 2 bengkok sama 1 tempat plasenta. Gitu ya, itu di troli staff kedua. Di yang ketiga itu ada kom kapas DTT sama bukan kom, baskom kapas DTT, baskom air DTT sama air klorin. Nah, di pinggirannya itu biasanya ada safety box, terus tempat sampah non infeksius sama infeksius, sama tempat pakaian kotor. Jadi pastiin 3 staff itu ada semua. Dan gak usah pakai embel-embel ada nampan, ada yang macam-macam itu nggak usah. Ya kan soalnya tadi kayak kelas A nyiapin ada nampannya itu karena nggak kepake. Gitu ya. KDI bedah dulu dari si pantu setnya. Apa namanya? Patus set. Nah ini yang belum ada, tadi yang disiapin kelas A ini yang belum ada adalah kasa sama apa ya? Dilinya sih kalau bisa jangan yang kayak gini, nanti kalian dili. Itu apa sih, Kak? Itu buat nyedot lendir. Nyedot. Pakai lendir. Kan kalian tahu suction? Nah ini mini suction, jadi dili namanya. Iya kan, karena apa yang ketawa. Kalau misalkan suction kan kalian pakai listrik gitu loh, ini kan kalau kalian jadi perawat perbatasan ya kalian nyedotnya pakai ini. Tapi itu adanya. Itu tuh Ya Allah, tolongin, ampunilah kelas B. Ini di dalam partu set ada duk steril, ya, duk steril. Tapi duknya biasanya nggak segede ini. Ini tadi teman kelas A ngambilnya salah. Terus juga ini ada bolong. Kelas B nyiapin. Kelas B. Kelas B apa kelas A nyiapin? Ini kelas A yang nyiapin, kalau kelas B pasti rapih nyiapin. Siapa dulu yang nyiapin? Boleh. Seperfect itu ya, pokoknya nanti kalau kalian ujian duknya steril yang warna hijau juga tapi dia lebih kecil gitu ya. Terus ini namanya dili, ini buat nyedot lendir di hidung bayi sama di mulut bayi. Nah ini biasanya pemakainya dipencet dulu baru kalian taruh di hidungnya lepas. Jadi jangan sampai kalian mau taruh di hidungnya baru masih gitu ya. Jangan namanya nggak tahu ya, kalau tidak diberitahu kan nggak, kalian nanti mungkin dimasukin ya. Terus ada ini namanya kateter nelaton. Jadi ini kateter yang tidak menetap. Jadi kalau udah dibantu urinnya udah keluar nih bisa langsung kalian cabut karena kan nggak terhubung sama urin bag. Ini kateter nelaton tuh ada yang bentuknya karet, ada yang besi, yang stainless, maksudnya ya, yang stainless kayak gini ya. Terus di sini harusnya ada 3 kasa, tapi tadi kelas B bawain kasanya kasa gulung, jadi kan bingung ya. Kelas B. Kelas A bawanya kasa gulung, jadi susah. Jadi nanti pas kalian ujian, pastiin ada kasa gulung minimal 3, sama ada handscoon-nya 2. Katanya tadi handscoon lagi nggak ada di atas. Jadi nanti kita ceritanya pakai ya 2 pasang. Handscoon-nya 2 pasang dan masuk ke sini. Posisi masuknya juga jangan kalian yang bulet-buletin itu loh. Kan kalian suka yang perawat suka dibuletin gitu kan. Nah itu enggak. Jadi kalian benar-benar dilurusin, paling ditekuk ujungnya aja. Karena kalau ujian biasanya ngambilnya pakai korentang. Jadi steril betul. Ya. Terus ini
Ada juga benang tali pusat. Tapi kalau misalkan kalian lihat juga ada yang namanya umbilical clamp ya, yang warna biru. Oh iya iya. Nah, kalau itu udah tinggal plok, udah selesai. Tapi kalau ini, kalau misalkan kalian jadi perawat perbatasan ya pasti biasanya nemunya kayak ginian. Nggak akan nemu umbilical clamp. Kalau itu tadi apa? Benang tali pusat. Benang tali pusat. Makasih Ada loh. diam aja deh. Nah ini alatnya bentuknya semuanya kayak gunting ya. Yang pertama ini klem tali pusat. Klem tali pusat bentuknya kayak gini. Jadi bener nih. Kalau nail folder yang buat hacking dia ada kepalanya, bisa ada pegangan buat megang jarumnya. Tapi kalau klem tali pusat dia lurus aja. Dan setengah begini. Ini namanya klem tali pusat. Butuh berapa kak? Ada dua. Ini setengah cover. Itu Jadi buat dia apa, Kak? setengah doang kan? Setengah cover buat memecahkan ketuban. Jadi misalkan kalian tahu pembukaannya udah 10 tapi ketubannya masih utuh. Nah, itu biasa kalian pecahin pakai setengah cover. Terus ini ada dua gunting. Ini gunting tali pusat sama gunting episiotomi. Kalau gunting episiotomi dia kepalanya lebih miring. Ya. Kepalanya lebih miring. Kalau gunting tali pusat dia nggak terlalu miring. Gunting epis tahu buat apa? Buat ini. Biar jalannya di. Buat gunting jalan lahir. Gunting labia. Labia. Ya, makanya dia posisinya lebih bengkok, lebih miring ya. Jadi di part pusat tuh ada gunting tali pusat, gunting epis, setengah cover, dua klem tali pusat, kateter nelaton, ini benang tali pusat atau umbilical clamp, ini dili, terus ada 3 kasa, 2 handspoon, sama satu lagi ini ada duk steril. Juga masuk karena ini steril. Kak, Jadi dia yang ini dianggapnya steril sebenarnya. Kak, kayak handscoon-nya berarti steril. Steril juga, makanya langsung dimasukin ke sini. Handscoon steril 2. Jadi kalian langsung masukin ke sini ya, jangan ambil handscoon steril yang masih dalam kertas itu loh. Kan kadang kalian suka Oh iya. pakainya itu, jadi kalian ribet menolong kayak harus buka-buka dulu. Tapi dianggapnya dimasuk sini tuh udah steril, gitu ya. Udah kenapa? nanti pas kita OC itu kita sebutin juga. Oh enggak. Tapi kan ini kan lab besar. Kalau lab besar kan kalian tahu kan. Oke, ini isi partu set ya. Aduh, Rin, lemas. Kemudian nanti ada squid. Biasa sediain yang 3 cc sama 5 cc. 3 cc buat yang oksitosin, 5 cc buat lidocaine. Lidocaine itu obat buat hacking, bius gitu ya. Terus ada linek, ada obat-obatan, ada kom kapas DTT. Sediainnya 2 ya. Ini kan kapas, satu lagi yang air DTT. Jadi tiap kalian mau vulva hygiene sediainnya 2 ya. Iya, satu kapasnya doang, satu yang airnya. Emang kalau di lahan kapasnya udah direndam? Udah. Lembab dong ya. Iya, biasa kan selalu terpisah. Biasanya ada kom lagi, jadi ada 2. Oh, komnya yang kecil, Kak. Yang kayak gini aja. Tapi isinya air. Tapi isinya air. Air DT itu artinya air matang ya. Oh. Terus ada TTP set ya. Jadi TTP setnya kalau ujian ya langsung buka aja gitu ya. Apa itu? TTP set. Ini kan seperti maksudnya langsung kalian keluarin aja. Jadi jangan kayak gini pas ujian. Nah, terus di bagian saf kedua ini ada perlengkapan bayi dan ibu. Terusnya ada 2 bengkok. Jadi setidaknya 2 ya bengkoknya. 1 tempat ari-ari atau tempat plasenta. Nah, ini disusun berdasarkan urutan. Ya, pertama APD dulu. APD, alat pelindung diri. Yang kedua handuk. Yang ketiga ini underpad. Jadi kan kalau zaman dulu kan ada lagu APN kan yang siap-siap untuk menolong, handuk, bokong, buka sarung. Jadi handuk, bokong itu artinya kalian naruh kain di bawah pantat ibunya, di bawah bokong ibunya.
Tapi kan sekarang kan kain udah jarang dipakai, adanya kan underpad. Jadi kalian taruh underpad, terus taruhin bedongan bayi. Naruh di sini, cuma kalian buatnya berurutan. Jadi APD dulu, kemudian yang kedua handuk bayi, handuk ibu, terus Underpad, terus bedong. bedongan sama topi. Jadi bedongan sama topi ini buat IMD. Habis itu kalian sediain, ini kurang satu nih, bedongannya. Ini biasanya udah langsung dilipat itu ya, perlengkapan bayi. Terus habis ngebersihin bayi kan kalian ngebersihin ibu kan, jadi ada 2 Waslap. Habis ngebersihin ibu kalian pasti ngeganti celana dalamnya kan, baru celana dalam. Terus pasti ibunya kainnya kotor, jadi harus kalian kasih ganti kainnya. Ini jaga-jaga kalau misalkan bajunya kata dasternya juga kena ya. Ini kain biasa sebenarnya, kelebihan. Nah terus kalian kasihnya taruhnya begini, dengan harapan misal kalian udah naruh underpad nih, udah sampai nanti stepnya underpad, terus kalian lihat kok atas bedongan ya, berarti ngapain ya? Oh IMD. Jadi ini kenapa berurutan, karena buat clue buat kalian juga. Makanya kenapa Kak Devi bilang disusun berdasarkan urutan. Nah ini biasa APD itu banyak ya, ada celemen juga, terus kacamata Google, terus kalau pakai hair cap ya yang hijau itu, kalau pakai kerudung kan nggak perlu pakai lagi. Terus sarung tangan udah pasti, masker kalau misalnya emang kalian lagi batuk biar nggak kena bayi. Terusnya sama sepatu boot ya. Dulu sih sepatu boot, atau enggak kalau zaman sekarang sepatu Crocs tapi yang nggak ada bolongan di depannya, biasanya ya udah diperkenankan. Nah terus bawah ada air DTT, baskom air DTT sama air klorin. Udah. Kalian pakainya yang mana? Yang ini ya? Persalinan ibu. Sebelum saya membantu persalinan ibu, nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan ya Bu. Saya mau periksa dalam dulu, mungkin agak nggak nyaman, tapi nanti saya izin ya Bu, gitu ya. Jadi kalian boleh inform konsen ke ibunya. Itu kalau ibunya setuju, silakan tanda tangan. Baru kalian siapkan alat, siapkan diri, pastikan lingkungannya terang ya. Maksudnya kalau perlu lampu sorot pakai lampu sorot, terus pastikan privasi klien terjaga. Nah, terus ada namanya lagu APN, nanti boleh kalian cari, itu sebagai clue-clue kalian mau nolong. Terus kalian siap alat, siapkan diri, siapin alatnya, siapkan dirinya itu adalah kalian pakai APD. Ya, yang pertama kan itu memakai APD, jadi kalian pakai sepatunya, pakai celemeknya. Jadi pas ujian beneran pakai ya. Tapi biasanya kalau zaman sekarang udah nggak pakai celemek kayak gini, tapi pakai celemek yang putih, yang langsung buang, gitu ya. Ceritanya ada sih pakai ya. Oke, udah pakai APD, terus kita melihat tanda gejala kala 2. Apa aja tanda gejala kala 2? Kasih kata kuncinya Doran, Teknus, Perjol, Fulka. Doran, Teknus, Perjol, Fulka. Ulangi Kak, Doran. Doran, Teknus, Perjol, Fulka. Doran. Soalnya kan kalau lagu apa itu kan ada, kalau lagu apa itu kan tanda gejala kala 2, Doran, Teknus, Perjol, Fulka. Doran, dorongan ingin meneran. Doran, Teknus, tekanan pada anus. Perjol, perineum menonjol. Fulka, vulva membuka. Vulva. Singkatannya. Vulka. Ulangi Kak, Doran, dorongan. Doran, Meneran. Teknus, Perjol, Fulka. Doran, Teknus, Perjol, Fulka. Tekanan pada anus. Meneran. Tekanan anus. Tekanan pada anus. Kak, Doran apa? Doran, dorongan ingin meneran atau dorongan meneran. Doran, dorongan meneran. Teknus, tekanan pada anus. Perjol, perineum. Perineum menonjol. Fulka, vulva membuka.
menerang itu. ngeden. Ngeden. Mengejar namanya. Ya kan kalian bisa lihat di daftar kan itu bukan mengedan kan, soalnya dorongan untuk meneran. Jadi berarti bahasanya itu meneran. Iya, ini ada. Jadi ibunya tanda gejala kala 2 tuh ibunya udah pengen ngeden. Terus tekanan pada anus. Jadi si anusnya itu udah mulai ngebuka atau enggak ketekan gitu loh. Tekanan pada anus. Perjol, perineumnya menonjol. Yang tadinya begini lurus, tiba-tiba labia mayoranya gitu. Sampai nonjol. Gitu ya, nonjol. Terus vulva, bahkan sampai si vulvanya tuh membuka. Jadi kalau kalian lihat pas mau VT terus ngeliat, oh iya tuh ada doran teknus perjol vulva, berarti udah masuk tanda gejala kala 2. Tapi kalau misalkan ibunya cuma mulus doang, tapi pas kalian lihat di sininya masih rapat, berarti kalian harus cek VT dulu kayak gitu. Nah udah lihat tanda gejala kala 2-nya ada, kalian siap-siap untuk menolong, lepaskan semua perhiasan yang kalian pakai, terus kalian siapin alat di sini. Yang pertama alat yang harus disiapin adalah buka spuit, masukin ke bak instrumen tanpa menyentuh. Ya. Kalian taruhnya, makanya ini yang bak instrumennya Kurang gede ya? si duk sterilnya terserah sih, kalau kalian mau pakai yang gede juga nggak masalah, yang kecil pun nggak masalah, yang penting duknya tuh tidak segede ini. Jadi kan kalau segede ini kan ya, jadi kalian pastikan duknya nggak yang ini. Terus kalian patahin oksitosin. Oksitosin. Oke. Udah gitu baru kalian pakai sarung tangan 1. Kalian ambil squidnya, warna Ceritanya ya. Masa ini gimana? ini ya, yang sebelah belum pakai sarung tangan ya. Dan gitu kalau kalian curiga ketubannya belum pecah, kalian boleh sisihkan setengah koher. Yang tadi itu. Ini. Ya, kalian kecilnya kalian diangkat ya. Iya. Kalau kalian curiga ketubannya belum pecah, gini. Ya, jadi kalian pinggirin, ngambilnya pakai yang udah pakai sarung tangan gitu ya. Terusnya udah ditarik oksitosinnya, terus kalian udah pisahin setengah koher, kalian kemudian deketin alat untuk vulva hygiene. Baru kalian pakai sarung tangan 1 lagi. Ini mau ditutup juga boleh, misalkan. Baru kalian pakai sarung tangan. Udah dua-duanya pakai. Kalian ibu izin ya bu, saya bersihkan terlebih dahulu. Kalian yang diajarin yang 5 apa yang 6? 6. Berarti kalau 6 ya 6, kalau 5 5 gitu ya. Labia mayora terjauh, terdekat, terus klitoris anus. 5 apa 6? Iya. Oh, kalau 5 berarti klitoris sampai anus. Tapi kan ada yang klitoris sampai vesibulum ya. Vesibulum sampai anus. Terserah, nanti kalian lihat. Habis itu kalian melakukan PD atau VT. PD itu pemeriksaan dalam, VT itu vaginal touch. Gitu ya. Nah, pas kalian habis habis kalian bersihin, kalian lakukan PD atau pemeriksaan dalam. Masukin dulu dari jari tengah, baru disusulin sama jari telunjuk. Nah, yang disebut adalah boleh ditulis
Vulva vagina tidak ada kelainan. Oke, udah. Bentar. Vulva vagina tidak ada kelainan. Itu menyebutnya berurutan ya. Terus porsio tidak teraba. Porsio. Mulut rahim. Porsio tidak teraba, porsio sama dengan Porsio tidak teraba. Pembukaan 10 cm. Ketuban, kalau OSCE bilang aja negatif ya. Ketuban negatif itu artinya dia udah pecah. Tapi karena Kak Devi mau nyontohin amniotomi, berarti Kak Devi bilangnya ketuban positif. Belum positif. Jadi kalau kalian OSCE, kalau mau muda bilang aja negatif, jadi dia udah pecah. Terus ketubannya negatif, ketubannya Kak Devi positif ya. Terusnya itu pengulangan. terus presentasinya kepala. 55 differential. Presentasi kepala, posisi ubun-ubun kecil di depan. Oke. Tidak ada molase. Penurunan Hodge 3+. Penurunan Hodge 3+. Hodge. Tahu kan penurunan kepala kan Hodge. Hode. Iya tak, nih. Penurunan kepala tuh. Penurunan apa kak? Kepala 3+. Hodge. 3+. Ya, Bang. 3+. Hah? Diomongin, makanya kadang didikte. Tanyanya suka bener deh. Oke, 3+. Oke. Diulang ya. Udah tulis ya udah. Ya. Udah. Terus Oke. Nih ya. Ibu maaf ya Bu, saya periksa dulu. Jari tengah diikuti tangannya nggak di sini. Nih gini sama subscribe. kalian buka vaginanya sambil kalian lihat. Kalian maaf ya Bu, dari jari tengah diikuti jari telunjuk. Langsung bilang vulva vagina tidak ada kelainan, porsio tidak teraba, pembukaan 10 cm, ketubannya positif. Kalian bilangnya negatif ya pas ujian. Ketuban positif, presentasi kepala, posisi UUK di depan, terus tidak ada molase, penurunan Hodge 3+. Karena ketubannya belum pecah, maka saya akan melakukan amniotomi. Namanya amniotomi. Setengah kohor yang udah tadi disiapin diambil. Ini tangan kita masih di dalam, jadi ini nggak boleh keluar masuk. Karena kalau keluar masuk nanti infeksi. Kan dari udara kan ada bakteri. Iya. Jadi kan jadi kalau misalkan ini ada udara, kalian bolak-balik masuk nanti dia jadi infeksi di sini ya. Jadi tangan kalian masih di dalam, kalian ambil setengah kohor pakai tangan kiri. Nah, nanti masukinnya adalah posisi si lancipnya ini ke jari kalian. Telapak. Iya, ke telapak kalian, menyusuri jari kalian. Itu pasti di dalam rahim. Ya ini kan kalian ini dalam vagina kalian. Biasanya contohnya gimana tuh nggak tahu kalian. Oh iya benar ya. Kan? Masukin ke dalam, putar, baru kalian pegang perutnya, ada his atau enggak, ada mules atau enggak. Kalau enggak ada mules, baru kalian torehkan. Pakai telunjuk. Pakai telunjuk. Apa nggak pecah ketubannya? Ya kan Oh iya. Benar. Sabar. Fungsinya untuk kelahiran kamu emosi. Udah
Gimana bola Ya hiu? Allah, alhamdulillah kelas B ya Allah. Kalau bersabar, cuma dikasih tahu aja. Udah kalian torein, langsung kalian puter. Kenapa harus diputer lagi? Karena takutnya nanti bayinya kan udah nggak ada ketubannya nanti kena. Jadi ada nggak kak kasus yang palanya kena? Ada ya. Jadi pas langsung kalian puter lagi, kalian keluarin, baru kalian taruh di bengkok. Ini jangan tetap jangan keluar, ini kalian lebarin. Sebagai jarak itu ya, biar nggak kena air. Iya, lebarin ketubannya. Nih dicontohin ya. Masih di dalam, terus tahu kita dia belum pecah. Ya, masuk. Lewat kelapa. Ini betul. Nggak ada mules, baru kalian torehin. Baru kalian lebarin. Nah ini biasa kalian tutup karena muncrat gitu ya, maksudnya ketuban itu bisa muncrat. Jadi kalian tutup bagian atasnya sambil kalian lebarin, baru kalian keluarin. Ini kan takut berceceran ya si ketubannya, jadi pas mau ngeluarin langsung ya. Langsung lepas sarung tangannya di air klorin secara terbalik, baru kalian rapihin. Jadi jangan kalian naruh bengkok langsung ngarapin ini. Ini kan masih bekas ketuban. Kalau kalian megang ini yang tadinya bersih, infeksi nosokomial kan jadinya ya. Jadinya kalau orang yang minjem tiba-tiba, minjem itu dong kaum kapas DTT, kalian habis megang. Ternyata Ternyata dia kena pasien hepatitis B. Udah nular. Jadi lepas dulu sarung tangannya, baru kalian rapikan. Dan itu baru kalian DJJ selama 1 menit penuh, 148 kali per menit. 148. Kemudian kasih tahu ibunya. Ibu, pembukaannya sudah lengkap ya Bu, jadi ibu sekarang boleh ngeden. Nanti ngedennya kalau ada mules, ibu tarik paha ibu, kaki ibu sejauh mungkin ke arah perut gitu ya. Matanya lihat ke perut, gigi ketemu gigi, ngeden gitu. Kalau misalkan ibunya kayak kalian gitu ya, bilang salah. Salah, nggak boleh ada suara. Kadang ditanya, kalian kalau pup keras ada suara nggak? Di kamar mandi ada nggak? Nggak ada kan? Pasti kalian akan ngedennya benar-benar diam. Yang benar kayak gitu, karena ketika kalian pup keras kalian nggak bersuara kan. Nah kalau misalkan si ibunya bersuara, tandanya dia ngedennya di leher, lehernya bisa sakit. Terus kenapa matanya nggak boleh merem, tapi kita arahin lihat ke perut, karena kalau misalkan dia merem, ngeden itu sakitnya luar biasa. Pernah diurut yang pas bagian sakit kan diurut terus itu sampai kalian kejer gitu ya, itu persis kayak gitu, cuma dikali-kali berkali lipat rasanya kalau lahiran. Makanya kalau kalau lagi di ngeden dia nggak boleh merem karena takut pembuluh darahnya pecah. Kak, kalau yang punya ambeien Bisa, cuma ya gitu, kalau misalkan dia robeknya dari perineum ke anus bisa pecah sama ambeien-ambeiennya. Iya, lebih parah, darahnya lebih banyak. Boleh, intinya adalah ngeden yang benar itu si ibunya nggak merem, karena kalau merem, kalau dia gini, itu saking kencengnya dia bisa pembuluh darah matanya bisa pecah. Terus kenapa nyaranin gigi ketemu gigi? Karena ada yang lidahnya gitu ya, namanya orang nahan sakit gitu ya, kalau nggak kita bilang gigi ketemu gigi dia putus gitu ya. Terus apalagi tuh lihat ke perut, ini analoginya gitu ya, kalau kalian kenapa nggak boleh merem, kenapa gigi ketemu gigi, kenapa harus lihat perut gitu. Jadi terus ngedennya nggak di leher, karena kan kalian tahu ya kalau kalian pup keras nggak ada yang berisi kan di kamar mandi. Nah itu sama Konsentrasi kan. Oke, jadi 1, 2, 3 gitu. Pasti kalian suka kayak gitu. Jadi kalau misalkan ibunya namanya anak pertama kan kadang suara itu kan, itu kalian kasih tahu itu ngedennya salah. Kamar mandi. Udah kalian ajarin ngedennya, kalau misalkan ibunya ada mules
Coba ayo ngedennya kayak gimana? Pinter. Nggak dari itu, nggak bersuara ngedennya. Coba ulangin lagi. Pinter. Itu jadi kan kalian di situ ada tulisan pimpin, puji gitu ya. Jadi kalian puji kalau dia ibunya berhasil, kalian Puji, hebat, pinter lagi gitu, pinter. Ayo rambutnya udah mulai kelihatan, pinter. Hilang mulesnya. Kalau hilang mulesnya Bapak boleh dikasih minum ibunya. Kak, saya dengar perawat tuh malah ini Kak membentak. Salah nggak? Jangan diikutin ya. Terus udah kayak gitu nanti si suaminya udah ngasih minum, terus misalkan dia mulus lagi, pinter, coba ngedennya gimana? Iya, pinter. Nah pas kalian udah mulai lihat kepalanya 5-6 cm di introitus vagina, udah kelihatan gini ya, udah kelihatan rambutnya, kalian siap-siap untuk menolong handuk bokong buka sarung. Handuk Kita nanti OSCE-nya juga siap-siap. boleh aja. Lagu APN. Dari apa, Bu? Taruh handuknya di atas perut ibu. Oh berarti tadi belum naruh tuh ceritanya. Makanya kan ini kalian taruhnya berurutan kan? Handuk. Terus taruh handuk di bawah underpad. Pokok-pokok. Maaf ya Bu, angkat pantatnya Bu. Itu setelah Bukan. Bukan kepalanya kelihatan. Oke, handuk bokong, buka itu artinya buka partuset sebenarnya, buka. Kalau Kak Devi biasanya lebih senang dideketin. Kalau misalkan ini kan setengah ya bednya ya. Kalau misalkan panjang, kalian deketin si partuset, bengkok sama tempat plasenta. Fungsinya apa? Biar kalau kalian nolong nggak bolak-balik ini. Efisien kan? Iya. Ini handphonenya nggak apa-apa. Maaf ya. Pakai zoom lagi belum sih Kak? Belum ya? Belum. Kalian kan masih ngedeketin dulu kan? Deketin partuset, deketin bengkok, sama deketin tempat plasenta. Ya. Ini ceritanya di sini ya, nanti kan nggak muat ya. Ini demi kebutuhan. Bos cek, Kak. Iya. Suka kena kakinya. Oke. Baru kalian ya kan dia ngangkat. Di sini kan bawahnya masih ada. Kenapa langsung? Terus kalian pakai sarung tangan kanan dan kiri. Terus tetap nggak panik, tetap pimpin ibunya, pinter. Ayo tuh rambutnya udah kelihatan. Oh, sambil ngerapin Bagus, alat. pinter. Oh, iya. Hilang. Kalau barengan sama kotoran gimana? Ya nggak apa-apa. Ya emang ada yang kayak gitu. Memang nanti ada yang keluar di depan, ada yang keluar di belakang. Enggak maksudnya pipis. Tapi itu normal kan Kak? Cuma ya bedanya jadi kotor. Ya maksudnya jadi kotor. Jadi kayak kita perawat Dua atau kali ya? bidannya kayak harus nadangin bengkok biasa gini. Terus nanti biasanya bolak-balik ke kloset. Jadi kan kalau ada asistennya misalnya kayak Kak Devi dulu masih anak baru tuh bener-bener yang kayak nungguin pupnya gitu tuh. Terus ini pindahin lagi ke kloset kayak gitu. Nggak dibiarin gitu aja. Ya gimana nanti infeksi dong. Bayinya kan juga mau kamu tolong di sini. Iya kan, kalau bayinya meluncur kena kotoran gimana? Jadi kan pasti kalian giniin gitu kan ya. Si bayi Nah udah kayak gitu, ini duknya biasanya nggak lebar segini ya. Jadi kalian paling cuma segini, terus kalian bentuk tiga. Ini dalamnya begini, atasnya begini. Jadi di dalamnya itu kalian bentuk huruf C. Karena buat melindungi perineum supaya nggak robek. Atasnya begini. Jadi biar pas bayinya nanti defleksi dia nggak robek bagian atasnya. Jadi yang robek itu perempuan tuh nggak cuma bagian bawah, tapi atas tuh bisa juga robek dekat klitoris itu. Jadi pastiin bayinya itu nunduknya tuh benar-benar nunduk. Jadi pas keluar dia nggak dongak. Gitu. Jadi kalian sangga, ya. Tangan kalian dalam gini, Cek. Pinter. Ada yang mau dorong nggak bayinya? Udah. Oh. Saya di sini. Dorong bayinya. Awas tainya.
pintar lagi, ayo lagi, pintar, batukin sedikit boleh? Oke. Dah. Tugas ibunya cuma sampai ngelahirin kepalanya aja. Sisanya tugas perawat sama bidannya. Karena bagian terbesar di di bayi gitu ya, tubuh itu adalah kepalanya. Jadi kalau kepalanya udah lahir, biasanya anggota tubuh yang lain insya Allah mengikuti gitu ya. Udah kayak gitu, udah keluar si bayinya, langsung kalian usap ya. Udah usap, terus kalian cek ada lilitan tali pusat atau tidak. Habis itu bayinya akan memutar putaran paksi luar. Dia akan ngadep. Nah, kita lakukan pemegangan secara biparietal. Namanya pegang biparietal. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Tarik ke bawah, melahirkan bahu depan. Tarik curam ke atas, melahirkan bahu belakang. Sangga, tangan kanan dari atas pindahin ke bawah, sangga. Susur. Artinya susur tuh kalian menyusuri bayinya. Kalau misalkan bayinya tangannya tiba-tiba begini, kalian sambil benerin, sambil dia keluar, sambil kalian benerin. Itu namanya kalian ini disangga, ini kalian susur. Terus baru terakhir fiksasi. Ya, ini kalian fiksasi. Jadi kan bayi itu licin, kalian juga pakai handscoon kan, jadi pasti licin banget. Jadi pastiin kalian tuh fiksasi. Jadi kalau fiksasi itu jadi bayinya dijepit sama kalian, nggak akan jatuh gitu ya. Baru kalian taruh di atas handuk ibunya, di atas perut ibu, betul. Ini kan handuknya memang kalian taruh di atas perut ibu ya. Terus sambil mengeringkan bayi, kalian sambil melakukan penilaian Apgar Score. Tahu Apgar Score kan ya? Jadi kalian sambil keringin sambil bilang kulit kemerahan. Mau dicatat? Iya. Makanya kebayang kan biasanya prasat INC ini nggak cukup 10 menit. Biasanya nanti kalian sistemnya bedside teaching, jadi kalian ditungguin sampai selesai. Tapi ya juga nggak seorang setengah jam juga enggak. Tapi kalian bakal ditungguin. Udah kulit kemerahan, tonus otot baik, tonus otot baik, bayi menangis kuat. Kan Apgar Score itu ada 4 ya kalau nggak salah. Ada frekuensi jantung, warna kulit, terusnya tonus otot, sama bayi nafasnya. Jadi dia menangisnya kuat kah, apa merintih kah, apakah kayak gimana. Jadi kalau di sini kan kalian nggak bisa ngitung frekuensi jantung kan, jadi kalian cukup nyebutnya 3 aja. Kulit kemerahan, terus tonus otot baik, sama bayi menangis kuat. Tonus otot baik itu artinya pas dia lagi kalian bersihin, itu dia berontak gitu ya. Ya kan kalau bayi kan gitu kan. Maksudnya kalau bayi kan kalau nangis gitu kan tangannya. Nah itu namanya tonus otot baik. Tapi kalau misalkan tonus ototnya nggak baik, dia cuma Diem. jadi ininya nggak jalan. Ya. Abis itu kalian keringin, udah dikeringin, kalian cek apakah ada janin kedua atau tidak. Kalau lahirnya ada kedua ya kalian pimpin lagi, pegang duk lagi. Lahirin sekaligus dulu itu ya? Terus yang satunya gimana kak? Diri lo tuh? Ya tetap kalian lahirin kayak normal. Jadi satu dulu keluarin, satu dulu. Yang itu. Waduh, HP lahirin banyak sekali. Satu buat warga saya. Nah, terus kalian cek ada janin kedua atau enggak. Kenapa harus dicek janin kedua atau enggak? Karena ketika kalian udah suntikin oksitosin masuk, rahim langsung otomatis langsung ngelipet. Ya, kebayang kalau misalkan ternyata ada janin kedua di dalam, udah kalian suntikin oksitosin. Jadi bisa jadi bayi pertama lahir normal, bayi kedua lahir sesar. Ada nggak kak? Ada.
gitu ya. Terus tapi kan sekarang USG udah ada yang ketahuan kan Kak, kalau misalkan dia gemeli itu artinya hamil kembar gitu ya. Tapi Kak Devi pernah ngalamin dulu pas di klinik, nggak tahu cerita di kelas kalian tahu nggak, pokoknya dia hari Sabtu USG janinnya janin tunggal hidup. Terus ternyata pas lahiran udah dilahirin satu, pas sama Bu Bidan, Kak Devi kan masih jadi asisten ya, sama Bu Bidannya dicek masih ada kepala. Ditanyalah, ibu hamilnya kembar enggak, cuma satu doang. Di VT lagi sama bidannya Kak Devi gitu kan ya, ternyata pas dicek ada kepala lagi. Jadi langsung, jadi posisinya dia bukannya gini, jadi kan kalau gini kan kelihatan di USG gitu kan ya, mungkin dia posisinya apa kepala sama kepala, jadinya menutup gitu loh. Jadi kalau di USG pun posisinya tetap satu. Jadi sama aja ya. Ibaratnya USG itu udah canggih, tapi tetap ada keterbatasan kan, entah itu keterbatasan dari dokternya atau memang posisi bayinya yang memang kayak satu gitu kan ya. Jadi kenapa harus dicek janin kedua atau enggak, karena khawatirnya ketika kita udah suntik oksitosin langsung rahimnya kan langsung ngelipat, langsung kecil gitu ya. Jadi kalian pastiin dulu ada janin kedua atau enggak, terus langsung didaftar langsung bilang tidak ada janin kedua, lalu kalian suntikin oksi enggak, pegang perutnya kan nanti kerabat kan, kalian tahu leopard kan, pegang kepala kan gitu. Cek ada kepala atau enggak di perutnya. Kalau tahu nggak ada, baru kalian suntikin oksitosin pakai kapas secara IM di sepertiga paha bagian luar. Biasa di sini yang kalian suntik. Iya. Kok waktu itu aku lihat di dalam itu? Di apa? Di dalam dia paginya. Enggak ada lah, itu mah didoain kali. Itu mau obat bius kali. Kalau ini pasti sepertiga paha bagian luar. Terus kalian suntik, biasa kan kalau IM ya walaupun IM kan 90 derajat, tapi kalian pegang kayak pegang pulpen gitu ya. Walaupun kalian pegang begini pun bisa karena tetap 90, tapi biasakan pegang pulpen. Oh jangan lupa, maaf ya Bu, saya suntik gitu ya. Tetap komunikasi, karena biasa kalau mau lahiran, kalian pernah di maternitas kan? Secepat itu kan? Ya benar, kalian terlambat 2 menit, bayi pala udah launching. Ya kan? Suka kayak gitu, makanya kenapa kalau Kak Devi dulu pas jadi praktek bidan pasti kayak gitu. Udah kayak gitu, udah kalian suntik, baru kalian jepit-jepit, potong, ikat. Kalian ambil klem, Apa jepit-jepit apa? jepit, maksudnya jepit-jepit itu ada 2 klem, jepit, potong, baru ikat tali pusatnya. Ya nanti boleh dibaca, boleh didengerin lagu APN-nya. Klem yang pertama 5 cm dari umbilikal, pusar. Bahkan di bawah itu Dari umbilikal. Terus klem yang kedua 2 cm dari klem yang pertama. Jauh. Baru kalian giniin. Ya. Terus kalian potong. Ya. Sudah, ini dilepas ya. Nah, jepit-jepit, potong udah, baru kalian ikat. Kalau pakai umbilikal klem, kalian tinggal cetrekin doang, udah dia langsung mati. Tapi kalau misalkan kalian jadi perawat desa, ya, jadi perawat di daerah perbatasan yang umbilikal klem aja nggak ada, berarti kalian tinggal ikat. Ya terserah, ceritanya boleh kalian, tapi yang penting kalian tahu tekniknya. Emang kalian kalau TTV beneran sampai akhir? Enggak juga kan? Ya. Intinya kan Kak Devi menjelaskan ya. Ini APN 60 langkah loh, kalian yakin mau semuanya? Enggak, makasih banyak. Ya ini diikat. Kalau ngikat pakai benang tali pusat, jempol ketemu jempol. Gitu.
Sekali Jadi doang. bukan begini. Paham ya? Kenapa lagi kak? Karena kalau jempol ketemu jempol dia lebih kuat. Mm-mm. Tapi kalau misalkan kalian kayak ngikat biasa, biasa. udah Nggak kencang. nggak kencang, jadi kurang kuat. Jadi tekniknya adalah kalau jempol ketemu jempol dia akan lebih kuat. Wah, Baru kalian ikat lagi. kedua kali ya kan. Mm-mm. Itu mati. Emang ikat mati. Kan umbilical clamp mati kan? Udah kalian cetek nggak bisa dibuka lagi kan? Ya. Baru udah kalian ikat, baru kalian lepas klampnya. Nah ini kan masih ada di atas perut ibu ya. Iya. Lihat alat selanjutnya adalah bedongan. Berarti tandanya IMD. Jadi ini buat tanda kalian kan. Ya, ini ditarik, ini ditaruh bayinya, ini taruh di tempat pakaian kotor ceritanya ya. Langsung diiniin. Lihat alat selanjutnya apa? Topi. Pakein topi. Dong. Iya, kan dada skin to skin kan, ditaruh di dada ibunya, terus pakein topi, kalian udah nolong plasenta, ya kan? Karena kan IMD 1 jam. Kalian mau nunggu sampai kapan sambil nungguin ini? Biarin aja ininya kan nggak mungkin. Jadi biar ibu teralihkan sama bayinya, gitu ya. Kita fokus rawat plasentanya. Oke. Masih pakai handphone. Terus udah kayak gitu kita akan melakukan manajemen aktif skala 3 yaitu melahirkan plasenta. Ada 3 tanda ada tanda 3 pelepasan plasenta. Yang pertama ada di daftar ada nggak? Apa tadi kak? 3 apa kak? 3 tanda pelepasan plasenta. Yang pertama nggak ada. Nah, berarti yang di daftar satunya lagi ada. Uterusnya berbentuk globuler. Globuler. Uterus berbentuk globuler. Globuler. Tiga tanda keluar plasenta. Globuler. Uterus berbentuk globuler. 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 G L O B U L E R. Tahu globuler apa? Enggak. Ini tadinya bulat, ya. Lahir dia pipih, bulat, globe, bulat terus kayak piring, jadi kayak bener-bener melebar, gitu ya. Namanya globuler. Terus yang kedua adalah tali pusatnya tambah memanjang. Jadi dia nanti lama-lama segini nanti tambah panjang, keluar sendiri tanpa kalian harus tarik-tarik. Menarik mandiri. Yang ketiga adalah semburan darah tiba-tiba. Biasanya selalu ada semburan darah. Berarti udah pasti ya kak. Udah pasti. Jadi 3 itu pasti tanda pelepasan plasenta. Uterus yang berbentuk globuler, tali pusat memanjang, sama semburan darah tiba-tiba. Berarti kita lihat aja gitu. Lihat aja. Jalan sendiri. Lalu kalian melakukan namanya PTT, peregangan tali pusat terkendali. Jadi kalian itu hanya meregangkan. Tadi tidak narik, tidak ngapa-ngapain, kalian hanya meregangkan. Misalkan ini kan tali pusat tambah memanjang nih. Kalian pindahin klampnya 5 sampai 6 cm di depan vaginanya. Jadi kalian urut. Kenapa kalian urut? Karena kalau kalian lepas darahnya langsung keluar. Jadi kalian biasanya kalian urut dulu. Di belakang. Tahan. Baru kalian Bawa lagi dong. Enggak. terus kalian lakukan PTT. Namanya PTT. Nanti apa tadi kak? peregangan tali pusat terkendali. Jadi kalian cuma meregangkan. Megangnya juga begini, diregangin aja. Ini kan kalian nggak narik. Ya kan ini normalnya dia keluar sendiri bunda. Jadi pengen emosi Bu Airi. Sabar kan lagi mau lahiran dia kak. Iya. Nanti lama-lama tambah panjang kita pindahin lagi klampnya. Jadi setiap dirurut gitu pindahin gitu kak. Masih, Mbak Dewi belum lepas sarung tangan. Iya.
Jadi kita di mana? Ya. Ini jalan satu. Nah, nanti saat plasenta 5 sampai 6 cm di vagina, baru kalian melakukan pemutaran secara searah jarum jam. Jadi ntar lama-lama dia keluar. Oh, itu. Emang segede itu kak? Pernah lihat plasenta kan? Pernah. Nanti kan kalian putar kan, pas kalau kalian lahiran plasenta kan diputar gini kan. Iya. Nah itu searah jarum jam supaya selaputnya nggak ada yang ketinggalan, gitu ya. Kalian putar searah jarum jam, baru kalian taruh di tempat plasenta. Segera lakukan masase. Ya, udah dilakukan masase selama 15 detik kalau nggak salah. Baru kalian cek kelengkapan plasenta. Ini langsung dilepas karena sering kebuang. Nah, ini harusnya pakai kasa ya, kalian cek. Ini namanya kotiledon, ada yang cowok atau enggak. Karena cowok seujung jari kelingking aja bisa berbahaya, bisa perdarahan. Terus selaputnya tuh, yang itu kan plasenta tuh, yang ada selaputnya itu yang jaring-jaring. Itu kalau selaputnya aja ada yang ketinggalan seujung kuku, itu juga bisa bikin perdarahan. Jadi pastiin kalian tuh kalau nolong ari-ari, nolong plasenta nggak ditarik, pokoknya sabar aja. Kalau kalian lihat kakaknya suka mainin plasenta digini-giniin, jangan diikutin. Yang bener tuh tetap kalian puter sampai dia lepas sendiri. Terus kalian udah pastiin plasentanya utuh. Iya, biasanya plasenta itu beratnya 500 gram. Terus tali pusatnya biasanya 50 cm. Sama kotiledonnya itu 15 sampai 20. Terus ada selaput korion sama amnion. Jadi ada selaput yang ke arah ibu, ada selaput yang ke arah bayi. Udah kayak gitu baru kalian pakai kasa lagi, diputerin di sini ya. Ini kan kasanya nggak ada. Diputerin di sini. Kalian cek robekan jalan lahir. Cek dari angka 6 9 12 3 6 lagi. Ini maksudnya bukan sembarangan kalian puter ya. Ini bukan sembarang kalian puter. Tapi ketika kalian dep, ini kan Kak Devi mulai dari angka 6 ya. Dan kenapa kalian nggak sembarangan dari 3 apa segala, biar teratur semua bagian tuh kepegang. Biasanya kalian di angka 6. Kalian dep, lepas, lihat ada yang tiba-tiba darah netes atau enggak. Kalau ketika kalian gini tek, tiba-tiba ces, wah berarti 1 dijahit nih, robek. Sini ke angka 9 nggak ada, ke angka 12 nggak ada. Dari angka 12 ke angka 1 netes, wah bawah 1 atas 1. 3 ke 6 oke nggak ada, berarti jahitnya di sini sama di sini. Jadi kalian tuh bukan sembarang enggak, tapi kalian lepas. Ada nggak darah? Jadi kan kalau dia emang ada robekan, dia pasti ngalir darahnya gitu ya. Terus kalian nanti kalau ujian tinggal bilang tidak ada robekan jalan lahir. Jadi biar lebih cepat gitu ya. Tidak ada robekan jalan lahir, baru setelah itu kalian tensi. Ya kalau di daftar kalau nggak salah tensi. Tapi kalau Kak Devi rasionalnya tangan kita nih berdarah-darah ya. Ya kan, bekas nolong plasenta. Kalau plasenta juga darah ya, ada darahnya. Biasanya di bawah kan ada air klorin. Biasanya Kak Devi cuci tangan dulu air klorin, dulu waktu nolong cuci air klorin, cuci tangan di air DTT. Tapi masih handscoon-nya yang dicuci ya, bukan dilepas. Handscoon-nya di air klorin, terus dipakai air DTT. Biasanya kalau zaman dulu ada anduk di samping, jadi itu buat ngeringin. Baru teman-teman tensi. Setelah itu tensi TTV dalam batas normal. Kemudian setelah tensi baru kita rapikan alat ya. Mana yang harus dibuang, mana yang harus disimpan di kendi, mana yang harus disimpan di air klorin, langsung buang. Misalkan ini harus disimpan di air klorin ya, buang. Kalau safety box ini harus ke safety box ya, ke safety box. Disesuaikan ya.
dulu. Selanjutnya adalah kita bersihin ibunya. Ambil waslap, pakai air DTT. Sambil dibersihin bagian paha. Kak Nuril mau nanya, pakai kateter kapan? Kateter kalau misalkan itu tadi kalau awal, kalau sambil kalian pimpin meneran, tiba-tiba kepalanya nggak turun-turun, kalian pegang ininya belasnya, kandung kemihnya penuh atau enggak. Kalau misalkan dia penuh, ya sok aja kalian, Bu, saya bantu ya pipisnya, karena kan dia udah nggak mungkin lagi turun Pipis ke dulu. ke kamar mandi, yang ada dia bisa brojol di kamar mandi gitu kan. Jadi biasa kalian lakukan kateter intermittent gitu ya. Jadi kalian langsung kateter, keluarin di bengkok, biasa nyuruh asisten buat buang kayak gitu. Biasa kenapa kalau nolong harus berdua tuh kayak gitu. Karena kan kalau misalkan kalian yang sendiri, pasti kalian ke kamar mandi dia nggak tahu, tentunya udah melejit duluan. Tahu kan ada namanya yang Kak Devi ajarin, ada persalinan precipitatus yang bayinya loncat. Jadi harusnya normalnya mimpin persalinan itu setengah jam, tapi dia karena bayinya kecil jadi dia udah launching duluan. Nah, itu kan takutnya gitu, kalian tinggal ke kamar mandi bayinya udah lahir duluan. Nah udah gitu kalian lap paha ibunya sambil dilipat underpadnya. Tadi masih pakai handskon ya Kak? Ya ini belum dilepas kok dicuci handscoon-nya, air klorin. cuma di air klorin aja. Nih, kemudian kalian pakein dia celana dalam. Sambil dipakein celana dalam kan dia pasti ngangkat kan. Angkat Bu pantatnya, ini sambil kalian rapiin. Oke, ini dibuang ke tempat sampah sesuai. Ini ambil lagi waslap satunya lagi yang isi air klorin. Jadi ambil air klorin, bersihin ininya. Ibunya kan masih ngangkang kan, tapi jangan dibersihin ibunya karena ini kan air klorin, bau baik ntar ibunya ya. Dibersihin sama kalian, baru kalian pakein kain. Gitu ya, dipakein kain. Setelah itu baru kalian cuci tangan pasca tindakan. Lalu observasi 2 jam postpartum, 1 jam pertama tiap 15 menit, 1 jam kedua tiap 30 menit. Gitu. Kak, Ya. tadi 1 jam pertama Tiap 15 menit, 1 jam kedua tiap 30 menit. Tadi bayinya nggak di-suction? Enggak. Nah, kalau misalkan kalian mau suction, misal kalian mau suction pas lagi di atas perut ibunya, tahu dia bayinya rada snoring, rada ngorok, rada kayak suara babi, itu boleh kalian sambil suction pakai dili. Alatnya udah semuanya harus dipakai. Enggak semuanya. kalau misalnya ada tanda-tandanya aja kan Kak? Berarti kayak tadi Semua sampai sini semua. Itu nggak sampai selesai ya? Dibaca. berarti nanti tinggal nyesuaiin aja ya Kak Alida. Kak mau nanya tadi, berarti yang kateter itu juga dipakai kalau misalnya ada kondisi khusus, tapi kalian tahu di part 1 ada kateter. berarti nanti kalau misalnya OSC, misalnya nggak mau ribet gitu ya Kak, nggak usah dipakai. Nggak usah dipakai. Terus tadi Kak Devi ada satu yang ketinggalan, itu ketika kalian sudah merapikan alat, itu kalian ngajarin ibunya buat masase perut. Ibu ini, jadi kalian pegang tangan ibunya, ibu ini yang keras itu rahim ibu. Kalau misalkan ini nggak keras, ibu lakukan masase searah jarum jam selama 15 detik. Tapi kalau misalkan belum keras juga, ibu panggil saya. Ya. Paling ketinggalan cuma itu doang. 15 detik tadi Kak. 15 sampai 30. Jadi normalnya ketika dia lahiran si rahimnya itu tetap keras. Jadi tetap rasanya kayak mulus kalian diseminor. Berasa kayak gitu. Dan itu tandanya itu rahimnya keras. Kalau tiba-tiba kalian pegang rahimnya lembek, itu tanya ibunya mau pipis atau enggak. Karena kalau dia mau pipis biasanya memang rahimnya jadinya lembek. Karena kan menahan pipis itu mengganggu kontraksi uterus. Terus kalau misalkan dia rahimnya nggak keras, nanti dia bisa riwayat perdarahan. Jadi darahnya banyak.
memang harus keras. Makanya kan kita ngajarin ke ibunya, ibu kalau misalkan nggak keras, ibu masas. Kalau misalkan udah masas tetap nggak keras, ibu panggil saya. Karena Kak Dewi pernah ngalamin ibunya perdarahan postpartum, HPP, hemorraging postpartum. Jadi dia darahnya sor-soran. Karena rahimnya ya mulusnya nggak bagus. Oke, sudah. Lalu melakukan dokumentasi. Tinggal bilang pada hari apa telah dilakukan pertolongan persalinan. Ini nggak bisa lihat. Kan ada video. Tetap aja nggak bisa. Boleh. Ya, ulang. VN aja. Wah, HP lu ngabur nggak, Wak? VN kenapa, Wak? Ada grup, Wak. Kayak pada hari Itu pegang aja Kak. Kak, pegang aja Kak. nanti kalian dokumentasinya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 telah dilakukan pertolongan persalinan pada Nyonya A P1A0, misalkan dia anak pertama ya. Dengan hasil pemeriksaan bayi telah lahir pukul berapa, jenis kelaminnya apa, berat badannya berapa, panjang badannya berapa, Apgar skornya berapa, sebutin. Atau kalau kalian malas nyebutin Apgar skornya, kalian bilang kulitnya kemerahan, bayi menangis kuat, tonus otot baik gitu ya. Terus kondisi ibu TTV dalam batas normal, terusnya TFU 2 jari di bawah pusat, terusnya tidak ada robekan jalan lahir, sama perdarahan kurang lebih 30 cc. Kontraksi uterusnya baik. Ibu sedang IMD. Selesai beri nama dan tanda tangan. Kan ke grup nggak? Enggak ya? Banyak ya stepnya ya. Karena memang kalau APN itu 60 langkah. Wah, HP lu ngabur, pegang aja. Maaf Kak. Nanti kalian dokumentasinya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 telah dilakukan pertolongan persalinan pada Nyonya A P1A0, misalkan dia anak pertama ya. Dengan hasil pemeriksaan bayi telah lahir pukul berapa, jenis kelaminnya apa, berat badannya berapa, panjang badannya berapa, Apgar skornya berapa, sebutin. Atau kalau kalian malas nyebutin Apgar skornya, kalian bilang kulitnya kemerahan, bayi menangis kuat, tonus otot baik gitu ya. Terus kondisi ibu TTV dalam batas normal, terusnya TFU 2 jari di bawah pusat, terusnya tidak ada robekan jalan lahir, sama perdarahan kurang lebih 30 cc. Kontraksi uterusnya baik. Ibu sedang IMD. Selesai beri nama dan tanda tangan.